Sings my soul, my Savior comes to me. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita kembali patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikannya kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan kita bersyukur karena di pagi yang indah ini kembali lagi kita boleh bersama-sama dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati hidup pada saat ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan di mana kami lagi boleh menikmati hari yang baru pada saat ini. Kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, itu Tuhan punya rencana dan kehendak bagi setiap kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Oleh karena itu ajarlah kami selalu untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami, supaya kami dapat menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini juga kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami manusia yang sangat terbatas untuk boleh memahami dan mengerti kebenaran-Mu. Namun dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan juga untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26, kita membaca dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini menurut kalender gerejawi kita sudah masuki minggu Prapaskah atau minggu sengsara yang kedua.
Oleh karena itu pada hari ini saya rindu kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan sekitar minggu sengsara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan yang baru saja kita baca mengisahkan tentang pergumulan Tuhan Yesus menghadapi kayu salib yang sebentar lagi akan dia alami. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita telah melihat bersama, atau Bapak Ibu sekalian boleh membaca, di mana Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaan yang akan dia hadapi kepada murid-muridnya. Dan dia juga sudah menyampaikan bahwa dari murid-murid yang ada pun, dari beberapa orang yang ada orang-orang yang akan menyerahkan dia ke tangan musuhnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah, maka kemudian Yesus mengajak mereka untuk pergi ke Taman Getsemani. Saudara, kisah ini menceritakan dia mengajak murid-muridnya, kemudian di sana dia mengajak mereka untuk apa? Untuk berdoa bersama. Karena kondisi keadaan Tuhan Yesus, di mana dia sebagai manusia yang harus memikul dosa umat manusia, maka dalam kemanusiaannya dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Bukan cuma sekedar pergumulan biasa saja, tapi pergumulan yang sangat-sangat dalam, pergumulan batin yang luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam ayat ini, dia mengatakan, aku mulai merasa sedih dan gentar. Dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah pergumulan hidup yang begitu luar biasa yang akan Yesus alami, yaitu pergumulan bagaimana dia harus menanggung dosa umat manusia. Di dalam kemanusiaannya, dia membutuhkan juga dukungan daripada murid-muridnya. Oleh karena itu dia mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia, berdoa bersama, bergumul bersama. Namun saudara, kita tahu bersama bagaimanakah keadaan murid-muridnya di dalam pembacaan ini. Pada waktu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berdoa bersama, bergumul bersama, namun ia mendapati mereka sedang tidur. Memang satu sisi kita bisa memahami dan mengerti mengapa murid-muridnya di sini dikatakan mereka sedang tidur, karena sudah sekian lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian perjalanan dari Bukit Zaitun juga menuju Getsemani, bukanlah satu perjalanan yang mudah, pasti itu juga melelahkan. Namun bukankah hal yang sama dialami oleh Yesus juga, karena Yesus yang bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus sadar bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat penting di tengah pergumulan yang akan dia hadapi. Itulah sebabnya ia meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga, untuk berdoa bersama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, kita belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Memang Tuhan Yesus kita tahu sebagai Tuhan, namun dia juga dalam kemanusiaannya pada waktu ada di dalam dunia ini, dia senantiasa terus membutuhkan kekuatan daripada Bapa di sorga. Kalau kita membaca di bagian firman Tuhan yang lain, di mana sebelum dia melaksanakan setiap pelayanan yang akan dia lakukan, Tuhan Yesus mohon kepada Bapa di sorga untuk boleh terus menguatkan dia di dalam setiap pelayanannya. Jikalau Yesus adalah Tuhan dan justru dalam kemanusiaannya dia membutuhkan kekuatan daripada Bapa di sorga, bagaimanakah dengan kita juga sebagai manusia biasa? Bukankah dalam kehidupan ini kita juga begitu banyak menghadapi pergumulan-pergumulan hidup? Setelah pada waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar seperti Tuhan Yesus di tengah pergumulan yang begitu hebat untuk menanggung dosa umat manusia, maka dia meminta kekuatan kepada Bapa di sorga. Dikatakan di sana ia sujud dan berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin bela cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam doanya ini saudara-saudaraku, kalau kita boleh merenungkan, kalau Tuhan Yesus bisa boleh lari dari segala pergumulan ini, bisa saja dia lari.
Namun saudara-saudara, kehendak Bapa bukan seperti itu. Kehendak Bapa adalah di mana Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan ini. Untuk apa? Untuk dosa umat manusia. Oleh sebab itu, di tengah pergumulan yang begitu berat ini, maka Tuhan Yesus sekali lagi memohon kepada Bapa di sorga, supaya apa? Ada kekuatan, dia mampu melewati pergumulan yang begitu berat. Bagaimanakah dengan setiap kita, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan? Saat ini apa yang sedang menjadi pergumulan setiap kita? Berapa besar pergumulan setiap kita? Berapa berat pergumulan setiap kita? Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Untuk apa? Bergumul, berdoa kepada Bapa di surga. Hal yang kedua yang kita bisa belajar di sini juga, bahwa Yesus membutuhkan murid-muridnya untuk berdoa, bergumul bersama. Secara manusia tidak mampu seorang diri di tengah pergumulan yang berat ini. Dia membutuhkan ada orang lain di sini, membutuhkan murid-muridnya untuk boleh berdoa bersama. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita mengalami pergumulan, kita membutuhkan juga dukungan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan marilah setiap kita juga peduli dengan orang-orang yang ada di dekat kita, yang sedang bergumul, bahkan pergumulan mereka begitu berat. Mari kita topang mereka di dalam doa. Mari kita dukung mereka di dalam doa. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak peduli dengan pergumulan Tuhan Yesus, malah mereka sebaliknya tertidur. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam doa adalah kekuatan. Di dalam doa kita mampu melewati setiap pergumulan yang ada. Tanpa doa kita lemah. Tanpa doa kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang banyak tantangan, banyak pergumulan ini. Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan kita ini, kita boleh terus datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, meminta kekuatan Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan hidup yang kita sedang alami. Dan mari juga kita peduli dengan pergumulan orang-orang di sekitar kita, dengan pergumulan saudara-saudara kita. Mari kita juga topang mereka di dalam doa. Seperti firman Tuhan diingatkan oleh Tuhan Yesus, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah sebabnya juga kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada, agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Dunia ini begitu banyak godaan, dunia ini begitu banyak pencobaan yang seringkali mau menjatuhkan kita. Kuncinya, saudaraku, kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Kita selalu minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga setiap kita mampu menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, kuncinya karena doa adalah kekuatan setiap kita menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga kiranya terus menopang, menolong, menguatkan setiap kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami juga boleh belajar dari kehidupan-Mu. Sungguh ya Tuhan, bahwa kekuatan kami adalah saat kami memiliki relasi dengan Tuhan. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan kami mengandalkan kehebatan kami. Tetapi ya Tuhan, kekuatan itu hanya ada daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, apapun saat ini pergumulan kami, persoalan kami, biarlah kami boleh belajar seperti Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan terlebih juga ajar kami untuk selalu mengingat juga orang di sekitar kami, menopang orang lain juga yang sedang bergumul di dalam doa, sehingga Tuhan ada kekuatan bagi mereka juga menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.